Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 32. Melihat kemunculan putrinya, Tokubuti merasa kurang senang. Tapi dia tidak menunjukkan perasaannya dari luar. Diam-diam dia menurunkan perintah kepada semua anggota Butibun untuk menyelidiki jejak Wan Feiyang. Wan Feiyang menelan Soat Lian sehingga ilmunya pulih kembali. Hal ini memang di luar dugaan Tokubuti, tapi sejak dia bertarung dengan Wan Feiyang tempo hari, dia sudah mengetahui bahwa anak muda itu mempunyai bakat yang tinggi untuk mempelajari ilmu silat. Sejak itu pula dia sudah merasakan bahwa Wan Feiyang kelak akan menjadi duri dalam matanya, maka dia tidak segan-segan turun tangan keras terhadap anak muda tersebut. Dia menggetarkan urat nadi seluruh tubuh Wan Feiyang sampai sebagian besar putus dengan ilmu Mhit Hip Sin Kang miliknya yang juga pernah mengalahkan Chisiong Tojin 3 kali berturut-turut. Sampai saat ini mau tidak mau dia harus mengakui bahwa nasib Wan Feiyang selalu beruntung. Menghadapi musuh setangguh ini, dia harus waspada dan hati-hati sekali, karena kadang-kadang kita bukan kalah oleh kepandaian seseorang, tapi kalah oleh takdir hidupnya yang bagus. Kabar memang meluas dengan cepat. Bahkan seluruh Butongsan sudah mendengarnya. Tentu saja orang yang paling terkejut dan tergetar hatinya adalah Fu Gyoksu. Wan Fei yang dilukai dengan ilmu Mhit Hip Sin Kang oleh Tokubuti dalam keadaan parah. Ilmu silatnya punah dan dia menjadi orang cacat. Tetapi sekarang bukan saja ilmunya sudah pulih kembali tetapi malah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Wan Fei yang malah sanggup mengalahkan Hek Pai Xiangmo. Apakah dia sudah mempelajari Tian Chen Kiat? Tapi siapa yang mengajarinya? Teringat akan hal ini yang mungkin saja terjadi karena anak muda itu selalu menemukan kejadian yang tidak terduga, hati Fu Gyoksu rasanya hampir meledak karena marah. Sekali lagi dia membolak-balikan kitab berisi pelajaran Tian Chen Kiat di ruang penyimpanan kitab, tapi tetap saja dia tidak berhasil menemukan apa-apa. Dalam keadaan murka, dia membuang kitab tersebut ke dalam tungku perapian. Sebentar saja kitab itu sudah terlalap api. Isinya langsung menjadi abu. Tapi tidak demikian dengan sampulnya. Hanya lapisan luarnya saja yang terbakar. Lapisan dalamnya entah terbuat dari bahan apa. Bukan saja tidak terbakar, malah mengeluarkan cahaya berkilauan. Fu Gyoksu sudah berniat meninggalkan ruangan penyimpan kitab tersebut, tiba-tiba matanya terbelalak menatap tungku perapian. Kecurigaan langsung menyelinap di dalam hatinya. Cepat-cepat dia mengeluarkan pedangnya dan mengungkit sampul kitab tersebut dari api yang membara. Dia melihat sampul tersebut penuh dengan tulisan-tulisan kecil. Setelah perhatikan dengan saksama, ternyata surat peninggalan Tio Sem Hong, pendiri Butongpei. Setelah berhasil berlatih Tian Chen Kiat dalam waktu 14 tahun. Tanpa sengaja suatu hari melewati sebuah padang rumput yang luas dan menyaksikan seekor Raja Wali Sakti bertarung dengan seekor ular. Perhatian langsung terpusat penuh. Sekembali ke atas gunung, peristiwa itu bagai gambar hidup yang terus membayang di depan mata. Kemudian dari pertarungan itu, terciptalah ilmu Tiao Choa Cap Sasut, 13 jurus Raja Wali dan ular. Ilmu ini tidak kalah dahsyatnya dengan Tian Chen Kiat. Malah ada kesan lebih keji. Kala digunakan pada orang yang sesat, pasti akan mengerikan akibatnya, tapi dibuang pun sayang. Oleh sebab itu diambil keputusan untuk menyimpan ilmu ini di balik sampul Tian Chen Kiat. Apabila ada yang menemukannya, maka dialah yang berjodoh mempelajari ilmu ini. Tapi ingat, kejahatan selamanya tidak pernah menang. Fu Gyoksu cepat-cepat membalikan sampul kitab Tian Chen Kiat tersebut. Ternyata sama dengan bagian depan sampul. Setelah terbakar terbukalah lapisan keduanya yang berisi teori ilmu Tiao Choa Cap Sasut yang dikatakan dalam surat tadi. Tentu saja Fu Gyoksu senang sekali. Apalagi setelah mengetahui bahwa ilmu itu tidak kalah dahsyatnya dengan Tian Chen Kiat, malah lebih keji lagi. Tepat pada saat itu, dia merasa ada angin yang lewat di sampingnya. Sebuah batu kecil dilempar dari luar melalui jendela. Fu Gyoksu langsung membalikkan tubuhnya dan menyambut batu tersebut. Dia memandang keluar jendela. Dia melihat seseorang berpakaian hitam tersembunyi di atas pohon yang rimbun dan sedang menggapaikan tangan kepadanya. Han Tiong? Apakah telah terjadi sesuatu hal lagi di dalam Xiao Yaoko? Bayangan manusia tanpa wajah langsung melintas di depan matanya. Cepat-cepat dia masukkan rahasia ilmu yang ditemukannya ke dalam balik pakaiannya.
Tubuhnya melesat menerobos dari jendela dan sebentar saja dia sudah berada di kejauhan. Manusia berpakaian hitam itu terus berlari dengan diikuti oleh Fu Gyoksu ke bagian belakang Gunung Butongsan. Akhirnya dia menghentikan langkah kakinya. "Apa sebetulnya maksudmu?" bentak Fu Gyoksu. Dia marah sekali. Karena sebelumnya manusia tanpa wajah tidak pernah berbuat demikian. Manusia berpakaian hitam itu segera melepaskan kain penutup wajahnya. "Foto aku, ini aku." Ternyata dia adalah Wan Feiyang. Fu Gyoksu tentu saja terkejut setengah mati. "Kau? Sekian lama tidak bertemu, entah bagaimana kabar Futo aku sekarang?" tanya Wan Feiyang sopan. "Untung masih belum mati." Fu Gyoksu menenangkan hatinya. "Apa maksud kedatanganmu kali ini?" "Aku memang sengaja datang untuk menemui Futo aku. Hanya engkau yang masih mempercayaiku." Wan Feiyang menarik napas panjang. "Aku benar-benar difitnah. Qiang Bunjin bukan mati di tanganku. Ketika aku menemukannya, Qiang Bunjin sudah sekarat. Sayangnya dia tidak sempat lagi memberitahu kepadaku siapa orang yang demikian keji itu." Diam-diam Fu Gyoksu tertawa dalam hati. Kalau mendengar ucapan Wan Feiyang, dia sama sekali tidak usah khawatir. Anak muda ini pasti belum tahu apa-apa. Tapi dia memang pandai menyembunyikan perasaannya. "Setelah mengenalmu sekian lama, aku juga tidak percaya kau adalah jenis manusia seperti itu." Dia ikut-ikutan menarik napas panjang. Sayangnya orang lain tidak ada yang mau percaya. Asal Futo aku bersedia menjelaskan semuanya di depan para murid Butong. "Menjelaskan apa maksudmu?" Hati Fu Gyoksu tergetar kembali. "Maksud Xiao, sebagai Qiang Bunjin Butong P generasi sekarang tentu para murid Butong mempercayai ucapanmu." Asal Futo aku menyatakan yakin bukan aku yang membunuh Chi Xiong Tojin, tentu mereka tidak berani menuduhku lagi. "Aku rasa percuma saja." Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Hatinya tenang kembali. "Tapi, Futo aku kan sudah menjadi Qiang Bunjin sekarang. Justru itulah aku harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kau harus ikut dulu denganku, baru nanti kita buktikan apakah kau bersalah atau tidak," sahut Fu Gyoksu sambil turun tangan secepat kilat. Telapak tangannya sudah mengancam bagian berbahaya tubuh Wan Feiyang. Meskipun Wan Feiyang sama sekali tidak menyangka, tapi telinganya sangat peka. Sedikit embusan angin saja, kakinya sudah bergeser dan luput dari serangan Fu Gyoksu. Pemuda berhati keji dan licik itu mana mau menyudahi begitu saja. Tubuhnya bergerak dengan gesit. Sepasang telapak tangannya terulur dan menghantam ke kiri serta kanan. 15 kali berturut-turut dia mengerahkan ilmu Piklek Qiang, selain itu dia masih juga sempat menimpukan senjata rahasia ke arah Wan Feiyang. Kakinya melangkah dengan gerakan Huhuncong, hampir seluruh ilmu Butong Liok Kiat dimainkannya sekaligus. Wan Feiyang juga tidak kalah cepat. Satu demi satu serangan itu berhasil dihindarinya. Setelah menerima 100 lebih serangan Fu Gyoksu, tiba-tiba pergelangan tangan Wan Feiyang memutar. Dengan gerakan secepat kilat, telapak tangannya sudah dikembangkan dan menempel di bagian punggung Fu Gyoksu. Tentu saja Fu Gyoksu terkejut setengah mati. Tapi Wan Feiyang bukan saja tidak menghantamkan telapak tangannya, dia malah melepaskannya. "Kalau aku memang pembunuhnya, saat ini aku tentu akan membunuh Futo aku sekalian." Fu Gyoksu terkejut sekaligus marah. Tapi dia menahan hatinya untuk tidak menunjukkan perasaan apa-apa. "Ternyata kau memang seorang laki-laki sejati," katanya dengan nada lembut. Baru saja ucapannya selesai, dari kejauhan sudah terdengar suara bising langkah kaki dan suara pembicaraan orang ramai. Rupanya suara pertarungan mereka sempat terdengar oleh beberapa murid Butong yang sedang meronda. Kemudian sinar lentera mulai terlihat. Mata Fu Gyoksu bersinar terang. "Saat kita sama sekali tidak mempunyai bukti yang menguntungkan dirimu. Meskipun aku percaya padamu, tapi di hadapan sesama saudara seperguruan, aku juga belum bisa membelamu. Lebih baik kau menyembunyikan diri untuk sementara. Masalah ini pasti akan kuperhatikan baik-baik. Apalagi aku sudah mendapatkan bukti yang menyatakan kau tidak bersalah, aku pasti akan memberitahu dirimu. Tapi, bagaimana membuktikan bahwa aku memang tidak bersalah? Tentu kalau kita sudah menemukan pembunuh yang sebenarnya.
Dengan demikian, segala tuduhan yang jatuh kepada dirimu tentu akan beres seketika, kata Fu Gyoksu cerdik. Wan Fei yang hanya dapat menarik napas panjang. Dia melesat secepat kilat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu yang singkat Gisong dan Changsong sudah sampai di hadapan Fu Gyoksu. Melihat Chiang Bunjinnya berdiri dengan termangu-mangu, mereka merasa heran. Apakah barusan Chiang Bunjin sedang berlatih ilmu? Soalnya kami mendengar suara pertarungan, tanya Changsong. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita kedatangan musuh. Siapa? Tanya Gisong panik. Wan Fei Yang, sahut Fu Gyoksu sepatah demi sepatah. Setiap orang yang di sana mendengarkan dengan mata terbelalak. Tidak ada satupun yang tidak terkejut. Untung saja dia cepat-cepat kabur. Kalau tidak, dia berhenti sejenak. Semua orang dengarkan baik-baik. Kali ini Wan Fei yang menyelinap ke Butongsan, tujuannya masih belum jelas. Kalau ada yang memergoki dia, jangan sekali-kali membiarkan dia lolos. Kalian harus waspada dan kompak agar musuh besar yang satu ini dapat kita tumpas. Ucapan yang satu ini mungkin baru benar-benar keluar dari hatinya yang paling dalam. Pada hari kedua tengah malam ternyata Wan Fei yang datang lagi ke Butongsan. Kali ini dia malah menyelinap ke Gua Gitong. Tempat itu merupakan sebuah gua yang besar di mana jenazah para angkatan tua dan Chiang Bunjin generasi sebelumnya dimakamkan. Wan Fei yang menyalakan hio dan lilin yang dibawanya. Dia menyembah di hadapan papan nama Chi Siong Tojin. Hal ini sudah terduga dalam hati Fu Gyoksu. Dia yakin Wan Fei yang pasti akan bersiarah di hadapan Abu Chi Siong Tojin. Tapi dia tidak mengatakan hal kepada siapapun. Hanya mempersiapkan penjagaan di sekitar tempat itu. Begitu Wan Fei yang muncul, jejaknya sudah ketahuan. Lewat kode-kode sandi, para murid Butongpei segera berkumpul di Gua Gitong. Ketika Wan Fei yang sudah selesai bersembahyang dan keluar dari gua tersebut, dia sudah terkepung oleh para murid Butong. Lentera memancarkan cahaya terang benderang. Belum lagi obor yang dibawa sebagian besar murid Butong. 7 orang Tosu yang membentuk Jit Sing Kiam Cheng langsung mengurungnya. Pada waktu inilah Gisong dan Changsong baru menampakkan diri. Wan Fei Yang, kau sudah terkurung oleh Sing Kiam Cheng, meskipun tubuhmu tumbuh sayap sekarang, kau tetap tidak bisa meloloskan diri lagi, bentak Gisong dengan keyakinan penuh. Nada suaranya bahkan tegas sekali. Kau benar-benar sudah makan nyali harimau. Masih berani datang ke Butongsan, sahut Changsong yang tidak pernah mau kalah. Aku tidak membunuh siapapun. Kalian jangan main tuduh saja. Semua ini hanya fitnahan belaka. Tanpa hujan tanpa angin, Wan Fei yang langsung membela dirinya sendiri. Fitnah? Apa buktinya? Coba keluarkan. Tentu saja aku mempunyai bukti yang kuat. Sekali lagi Wan Fei yang menyerocos tanpa sadar. Aku tidak mungkin membunuhnya karena Chiang Bunjin adalah, tiba-tiba dia teringat bahwa hal ini adalah rahasia besar yang menyangkut nama baik Chi Siong Tojin, walaupun ayahnya itu sudah tiada. Dia tidak jadi mengatakannya. Chiang Bunjin adalah apa? Desak Gisong. Mulut Wan Fei yang terbuka tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Changsong tertawa dingin. Biar aku yang mengatakannya saja, bagaimana? Karena Chiang Bunjin adalah duri dalam mataku, sehingga aku terpaksa membunuhnya meskipun tidak mau. Iya bukan? Bukan begitu persoalannya. Sejak kecil Wan Fei yang memang tidak pandai berkata-kata. Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang anak yang cerdas. Semakin ditekan dia semakin gugup. Masih membantah? Dia tidak sudi menerima kau sebagai murid. Malah dia menghukummu memikul air dari bawah sampai ke atas gunung. Tentu diam-diam kau membencinya bukan? Wan Fei yang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Namun dia juga tahu, menghadapi manusia seperti Gisong dan Changsong berbicara pun tidak ada gunanya. Akhirnya dia hanya dapat menarik napas panjang. Taruh kata kau membenci Chi Siong Suheng mungkin kami masih dapat mengerti. Tapi apa kesalahan Yan Suheng dan Wan Ji kepadamu sehingga kau melenyapkan mereka juga? Manusia seperti engkau ini benar-benar binatang, bentak Gisong selanjutnya dengan nada parau. Tampaknya dia benar-benar marah. Kali ini giliran Wan Fei yang bagaikan tersambar petir. Matanya membelalak. Yan Supek dan Wan Ji juga sudah mati, tanyanya kurang percaya dengan pendengarannya sendiri. Bagaimana cara kematian mereka?
Masih bersandiwara? Tampaknya kulit mukamu juga cukup tebal. Maju. Pedang Gisong diangkat tinggi. 7 murid Butong segera menerjang. Barisan Jit Ling Kiam Cheng dikerahkan. Cahaya pedang beterbangan dan berkilatan. Bayangan tubuh berkelebat membentuk ratusan bayangan. Wan Fei yang menarik napas perlahan. Kakinya mengambil kuda-kuda kemudian tubuhnya melesat. Tempo hari, demi menolong Toku Hong, Chi Siong Tojin sudah pernah mengajarkan Wan Fei yang cara memecahkan barisan Jit Sing Kiam Cheng. Daya ingatannya sangat baik dan ilmu ginkangnya juga tinggi sekali. Setiap kali kakinya bergeser, selalu berpijak pada tempat yang tepat. Meskipun serangan ke-7 batang pedang dari 7 orang Tosu itu sangat gencar, tapi tidak sampai membahayakan dirinya. Bahkan menyentuhnya saja pun tidak. Semakin diperhatikan, hati Gisong dan Changsong semakin kecut. Tanpa sadar jarak mereka semakin dekat merapat. Tubuh Wan Fei yang berkelebat lagi beberapa kali. Akhirnya ia sudah menerobos keluar dari barisan Jit Sing Kiam Cheng. Tahan, terdengar bentakan suara yang memecahkan keheningan malam. Akhirnya Fu Gyoksu memunculkan dirinya juga. Sebetulnya sejak tadi dia mengintip dari kegelapan. Seandainya barisan Jit Ling Kiam Cheng dapat menahan Wan Fei Yang atau membunuhnya apabila perlu, dia pasti tidak akan berteriak dan memunculkan diri pada saat ini. Sekarang dia berteriak menghentikan pertarungan itu. Hal ini disebabkan karena Jit Sing Kiam Cheng tidak bisa lagi menahan Wan Fei Yang. Dengan kata lain, teriakannya tadi sebenarnya sia-sia belaka. Kembali kau datang menimbulkan gara-gara, teriaknya pura-pura marah besar. Matanya mendelik dan jari tangannya menuding Wan Fei Yang. Foto aku hanya datang bersembahyang di depan abu jenazah Chiang Bunjin. Sama sekali tidak ada maksud lainnya. Wan Fei Yang menarik napas panjang. Kemudian dimelanjutkan lagi kata-katanya. Benarkah Supek dan Wanji sudah mati? Sudah tahu pura-pura tanya. Mereka pasti mati di tanganmu, bentak Gisong. Sejak meninggalkan Butongsan, aku tidak pernah bertemu lagi dengan mereka, kata Wan Fei yang menjelaskan. Gisong tertawa dingin. Chiang Bunjin sendiri yang mengatakannya. Mungkinkah dia berbohong, sindirnya tajam. Mendengar kata-kata Gisong si tua bangka, hati Fu Gyoksu langsung menjerit. Celaka. Ternyata Wan Fei yang membalikkan tubuhnya dan mendesaknya. Foto sebetulnya bagaimana kejadiannya? Pikiran Fu Gyoksu bekerja cepat. Begini, beberapa waktu yang lalu, di dunia Kangou tersiar berita bahwa ada orang yang melihat kau berjalan bersama makhluk tua yang dulu terkurung dalam telaga dingin di luar kota dekat Qianwei Piaokio. Aku bersama Yan Supek beserta Wanji segera menyusul. Namun aku terpancing oleh musuh ke tempat lain. Tahu-tahu Yan Supek dan Wanji sudah dicelakai orang. Lalu di mana kau menemukan mayat mereka? Tanya Wan Fei yang kembali. Aku tidak berhasil menemukannya. Tapi dari robekan baju Yan Supek dan dompet kecil milik Wanji yang terdapat di permukaan sungai, aku yakin mereka tentu sudah mengalami hal yang tidak diinginkan. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau tidak menemukan mayatnya, Yan Supek dan Wanji belum tentu sudah mati. Andai kata benar, urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Apabila aku benar-benar telah membunuh mereka, tidak mungkin aku begini bodoh untuk naik lagi ke Butongsan dan membiarkan diriku terperangkap. Kata-katanya memang beralasan. Tanpa sadar sebagian besar murid Butong menganggukkan kepalanya dengan diam-diam. Bahkan Gisong dan Changsong pun memperlihatkan keraguan di wajahnya. Orang yang membunuh ataupun mencelakai mereka tentu merupakan orang yang sama dengan pembunuh Chiang Bunjin. Aku harus menemukan pembunuh ini. Dia membalikkan tubuhnya menghadap Fu Gyoksu. Foto dapatkah kau mengatakan di mana Yan Supek dan Wanji dicelakai? Bagus. Aku akan menggunakan kesempatan ini memancing kau masuk ke dalam Xiao Yao Kok, pikir Fu Gyoksu dalam hatinya. Dia langsung mengambil keputusan. Kau bisa datang ke dusun Saho Cheng, Qianwei Piaokiok dan menemui Kim Tu Chong Piao Thao, katanya. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Ia langsung membalikkan tubuh dan melangahkan kakinya, tapi dia dipanggil kembali oleh Fu Gyoksu. Aku memberimu waktu 3 bulan untuk membawa pembunuh itu ke Butongsan. Wan Fei yang memandangnya dengan terharu. Terima kasih, Foto Dia meneruskan langkah kakinya lagi. Gisong segera menggetarkan pedangnya dan mengadang. Ingin kabur?
Tidak begitu mudah, bentaknya garang. Wan Fei yang tidak memedulikannya. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi. Bagai sebatang anak panah yang sedang meluncur. Para murid Butong yang memandang kepergiannya, tidak ada satupun yang tidak mengeluarkan seruan terkejut. Meskipun wajah Gisong tidak menampilkan perasaan apa-apa, tapi melihat kehebatan Wan Fei yang hatinya rada tergetar. Mana berani lagi dia mengejar. Setengah kentungan kemudian, seekor merpati pos terbang dari kamar Fu Gioksu. Tujuannya sudah pasti Xiao Yaokok. Meskipun ilmu silat Wan Fei yang sangat tinggi, namun di dalam Xiao Yaokok ada hujan, angin, kilat, geledek ditambah lagi Tianti. Mereka merupakan pentolan-pentolan dunia Kang Ou yang telah malang melintang selama puluhan tahun. Setelah menerima berita tersebut, mereka pasti akan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Wan Fei yang. Fu Gioksu tidak percaya kalau anak muda itu tidak terjebak dalam perangkapnya. Sedangkan Yang Chongtian yang jauh lebih pengalaman saja masih kena terjebak oleh tipu daya mereka. Tampaknya keberangkatan Wan Fei yang kali ini lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Pada saat ini Fu Hiongbun sudah kembali ke Xiao Yaokok. Kecuali Xiao Yaokok, dia memang tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Berkelana di dunia Kang Ou terlalu lama juga membuatnya jenuh. Ketika ditanyakan hasilnya pada waktu mengejar Tian Leong Xiangjin, dia hanya mengatakan bahwa belakangan dia kepergok oleh Cibu Kim Hoan, lalu Soat Lian itu terpaksa diserahkannya kembali kepada orang itu. Cibu Kim Hoan sudah mati. Bahkan tidak ada saksi kecuali Wan Fei yang. Dia tidak yakin bahwa orang-orang Xiao Yaokok akan menemukan mayat Cibu Kim Hoan Luci. Hujan, angin, kilat, dan geledek tidak begitu percaya akan keterangan Fu Hiongbun. Tapi karena ada Tianti di sana, mereka tidak berani banyak bertanya. Tianti sendiri juga kurang senang. Tetapi dia tidak menyalahkan Fu Hiongbun. Dia hanya memaki Luci panjang lebar. Terhadap cucu perempuannya yang satu ini, dia benar-benar sayang sekali. Seluruh kemarahannya sudah pasti disalurkan pada diri Yan Chongtian. Pecutnya disabetkan dengan sekuat tenaga. Habislah kulit tubuh Yan Chongtian sampai pecah dan berlumuran darah. Sampai saat ini, entah sudah berapa banyak penderitaan dan siksaan yang dialaminya. Tapi sedikitpun dia tidak mengeluarkan suara rintihan apalagi memohon ampun. Meskipun Tianti berharap sekali dia akan berteriak histeris dan menjerit ketakutan seperti apa yang terjadi dengannya waktu terkurung di Telaga Dingin, tapi Yan Chongtian tetap menggigit bibirnya erat-erat sehingga berdarah. Orang itu tetap tidak bersuara. Akhirnya Tianti kewalahan dan kehabisan akal. Kalau sudah begitu, dia akan seperti anak kecil yang merengek dan mengentakkan kakinya dengan kesal. Sebetulnya Fu Hiongbun tidak sampai hati melihat penderitaan Yan Chongtian, tapi dia tidak menemukan akal untuk menolongnya keluar dari tempat itu. Ilmu silatnya sangat rendah. Mana mungkin dia sanggup menggotong seorang bertubuh tinggi besar seperti Yan Chongtian dan melarikan diri siang dan malam. Pasti dalam waktu sekejap mereka akan menemukannya. Dan apabila terjadi demikian, Fu Hiongbun tidak berani membayangkan akibat yang akan diterimanya bersama Yan Chongtian. Jangan-jangan dia malah mempercayai kematian orang tua itu. Dia hanya bisa mengendap-endap ketika tidak ada seorang pun dalam Xiao Yaokok dan mengantarkan makanan atau sedikit obat-obatan untuk dimakan dan diminum oleh Yan Chongtian. Mungkin inilah salah satu faktor mengapa Yan Chongtian masih hidup sampai saat ini. Seluruh Xiao Yaokok kembali tenggelam dalam ketenangan. Sampai surat yang dikirim Fu Gioksu tiba, baru mereka mengadakan persiapan dan sibuk tidak keruan. Setelah selesai mengadakan pertemuan, seluruh anggota Xiao Yaokok sibuk dengan tugasnya masing-masing. Hanya Fu Hiongbun yang merupakan kekecualian. Hujan, angin, kilat maupun geledek tidak ingin Fu Hiongbun ikut campur dalam urusan ini. Sedangkan Tianti sendiri takut Fu Hiongbun akan menemukan bahaya. Dia juga tidak merasa perlunya turut campur Fu Hiongbun dalam urusan ini. Dengan kata lain, dia setuju dengan usul hujan, angin, kilat, dan geledek. Tentang Soat Lian yang menurut Fu Hiongbun telah diambil kembali oleh Luci, Tianti sebetulnya curiga juga. Oleh karena itu, masalah meringkus dan menjebak Wan Fei yang, dia tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya seperti tidak ada masalah yang terjadi dalam Xiao Yaokok. Tapi pada dasarnya Fu Hiongbun adalah seorang gadis yang cerdas. Meski hujan, kilat, angin, dan geledek bahkan Tianti tidak pernah menunjukkan apa-apa di hadapannya,
Tapi dari gerak-gerik para anggota Xiao Yaokok yang keluar masuk dengan tergesa-gesa, beberapa kali lihat saja, Fu Hiyongkun sudah curiga. Dia tidak berkata apa-apa. Kelakuannya setiap hari diam-diam saja. Namun di balik ketenangannya, dia memerhatikan gerak-gerik Tianti dan keempat bawahannya dengan saksama. Sampai suatu hari dia melihat kelima orang itu keluar bersama-sama. Hatinya semakin waspada. Xiao Yaokok adalah tempat yang terpencil. Kecuali Yan Chongtian, belum pernah ada orang yang berhasil menemukan tempat ini. Sedangkan Yan Chongtian saja dijebak oleh Fu Gioksu. Ditilik dari keadaannya, Qianti dan anak buahnya pasti sedang menghadapi seorang musuh tangguh. Dan mereka tidak membawa perbekalan apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa tujuan mereka pasti tidak seberapa jauh. Siapakah orangnya yang begitu menggetarkan hati Tianti dan rombongan sehingga mereka harus menghadapinya bersama-sama? Fu Hiyongkun langsung teringat akan Wan Fei Yang. Mungkinkah Wan Fei yang telah membaca surat yang ditinggalkannya lalu pergi mencari Fu Gioksu? Lalu abangnya yang licik itu kembali menjalankan siasat menjebaknya ke Xiao Yaokok? Kecerdasan Fu Hiyongkun tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dugaannya tidak 100% tepat, tapi sebagiannya memang hampir benar. Hanya saja untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Belum lagi Wan Fei yang sampai ke Qianwei Piao Kiok, dia sudah bertemu dengan orang yang ingin dicarinya. Siapa lagi kalau bukan Suma Hong yang merupakan anggota Xiao Yaokok juga? Suma Hong mengiringi kereta kawalan yang berjalan ke arah Wan Fei Yang. Panji bertuliskan Qianwei Piao Kiok yang sangat mencolok sudah berkibar-kibar dari kejauhan. Mana mungkin Wan Fei yang tidak melihatnya? Wan Fei yang lugu itu sama sekali tidak curiga. Dia malah memuji dirinya yang sangat beruntung dan bernasib baik. Suma Hong pura-pura sibuk memerintahkan ini dan itu. Tapi tatkala mendengar bahwa Wan Fei yang datang untuk menyelidiki kematian Yan Chongtian serta Wan Ji, dia langsung meninggalkan kereta kawalannya begitu saja dan mengantarkan Wan Fei yang ke tempat di mana Yan Chongtian dan Wan Ji menginap. Tentu saja semuanya hanya permainan Suma Hong yang sudah diberi petunjuk oleh Tianti. Penginapan itu tidak seberapa besar. Suma Hong mengajak Wan Fei yang ke sebuah kamar yang terletak di bagian timur penginapan tersebut. Wan Taihiap, sapa Suma Hong sambil mempersilakan Wan Fei yang duduk. Apakah Chiang Bunjin sudah menerima kabar dari anak buah kami? Kabar apa? Tanya Wan Fei yang tidak mengerti. Anak buah kami sudah menemukan mayat Yan Supek dan Lun Wanji suci, kata Suma Hong dengan wajah sendu. Hah? Wan Fei yang benar-benar terkejut. Hilanglah harapannya bahwa ada kemungkinan Yan Chongtian serta Lun Wanji masih hidup. Di mana mayat mereka sekarang? Kalau Wan Taihiap tidak lelah, mari Xiao Te antarkan sekarang juga, kata Suma Hong pura-pura tulus. Tentu saja Wan Fei yang tidak merasa lelah lagi. Dia ingin melihat mayat Yan Chongtian dan Lun Wanji sekarang juga. Tempat itu letaknya tidak seberapa jauh. Merupakan sebuah gedung kosong yang tidak terurus. Kedua peti mati ini seharusnya diantarkan ke Butong San kemarin. Tapi karena anak buah yang bekerja di Piao Kiok kami rata-rata penakut, apalagi Butong San sendiri masih dalam suasana berkabung dan orang-orang Xiao Yaokok berkeliaran di mana-mana, terpaksa diletakkan di sini untuk sementara, kata Suma Hong. Tentu saja Wan Fei yang percaya penuh apa yang Suma Hong katakan. Dia juga tidak bertanya mengapa mayat Yan Supeknya serta Lun Wanji sudah dimasukkan ke dalam peti sebelum dilihat oleh Chiang Bunjin Butong Pei. Tapi dia berpikir mungkin karena mayat mereka sudah terlalu rusak sehingga mengeluarkan bau busuk dan harus dimasukkan secepatnya. Oleh karena itu juga dia tidak berjaga-jaga terhadap kedua peti mati tersebut. Tangannya meraba kayu peti mati. Terbayang olehnya wajah Yan Chongtian yang berwibawa namun berhati welas asih. Sekarang mereka sudah dipisahkan oleh dua dunia yang berbeda. Biar bagaimanapun, perlakuan Yan Chongtian selama dia berada di Butong San terhitung boleh juga. Apalagi Lun Wanji. Gadis itu yang paling sering membelanya. Senyuman yang lembut, ucapannya yang selalu menyentuh. Satu persatu terbayang kembali di lubuk hatinya. Tanpa sadar Wan Fei yang menarik napas panjang. Pada saat itulah, tutup peti tiba-tiba terbuka. Serangkum asap beracun memancar dari dalamnya. Wan Fei yang berseru terkejut. Dia bergulingan di atas tanah. Kebetulan sebatang golok meluncur keluar dari dalam peti mati, maka dia pun terhindar. Meskipun gerakannya cukup cepat, tapi dia sempat menghirup asap beracun dalam jumlah yang cukup banyak.
Kepalanya terasa pusing, matanya berkunang-kunang seketika. Dalam waktu yang bersamaan, peti mati kedua pun tersingkap. Hujan mencelat ke udara. Sepasang tangannya mengibas. Sekumpulan jarum beracun melesat keluar. Dengan bertumpu tanah, Wan Fei yang kembali menggelinding di atas tanah. Baru saja ia berusaha bangkit, dari kerumunan pohon dan gerombolan semak-semak meluncur sebatang pedang yang bercahaya bagai kilat. Angin pun menyusul melayang turun dari atap gedung itu. Sepasang lengan bajunya mengembang mengadang jalan pergi Wan Fei yang. Dengan nekat anak muda itu menerobos dalam kibasan lengan baju angin, kemudian dia menggeser sedikit untuk menghindari serangan pedang kilat, lalu melesat ke arah timur. Dari balik dinding taman yang tinggi berhamburan puluhan manusia berpakaian hitam. Mereka seperti puluhan batang anak panah meluncur mengejar Wan Fei yang. Anak muda itu mulai kelabakan, dia membelok ke kanan. Tapi pada saat itu juga, hujan, angin, kilat, dan geledek sudah menyusul tiba dan langsung mengepungnya. Suara tawa terbahak-bahak berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam. Tianti melayang turun dari atas sebatang pohon yang lebat. Dengan diam-diam Wan Fei yang mengumpulkan hawa murninya dengan maksud menekan asap beracun yang terhirup olehnya tadi. JIT Sing Kiam Cheng dari Butong Pei tidak sanggup menahanmu. Bagaimana kalau kau coba barisan hujan, angin, kilat, dan geledik dari Xiao Yao Ko? Tianti berkata dengan nada mengejek. Rupanya kau. Wan Fei yang baru melihat jelas siapa yang ada di hadapannya. Mengingat kebaikanmu mengantarkan makanan untukku selama terkurung dalam telaga dingin, maka... Wan Fei yang... Aku akan membiarkan mayatmu dalam keadaan utuh. Apa yang telah kau lakukan terhadap Yan Supek dan Lun Wanji? Yan Chongtian telah mengurung aku dalam telaga dingin selama 20 tahun. Kalau aku membunuhnya begitu saja, bukankah kebencian dalam hati ini tidak dapat tersalurkan? Wan Fei yang tertegun. Tanya Pek Mo Chian. Kalau begitu Yan Supek belum mati. Wanji dia. Lebih baik kau urus dulu dirimu sendiri. Sekarang kau sudah menghirup asap beracun. Lagi pula terkurung dalam barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Mungkin ada baiknya kau bunuh diri saja, daripada merasakan sakit dan penderitaan sebelum dibunuh. Wan Fei yang tidak menyahut. Dia masih berusaha mendesak keluar racun dalam tubuhnya. Melihat keadaan anak muda itu, Tianti segera mengibaskan tangannya. Barisan hujan, angin, kilat, dan geledek segera dikerahkan. Golok geledek menyerang dengan gencar. Pedang kilat mempunyai jurus-jurus yang keji. Jarum hujan penuh dengan racun jahat, sedangkan kibasan lengan baju angin bagai sebilah pisau yang tajam. Wan Fei yang sudah menghunus pedangnya. Dia menjalankan jurus Liong Gi Kiam Hoat dan menerobos dalam kelebatan barisan hujan angin kilat dan geledek. Asap beracun dalam dirinya mulai bekerja. Semakin bertarung, rasa pusing di kepalanya semakin terasa. Dia sadar kalau begini terus dia akan mati dalam barisan tersebut. Oleh karena itu, dia segera mencari kesempatan yang baik. Ketika lengan baju angin berkibas, dia menerjang dengan nekat dan melesat keluar mengikuti dorongan angin kibasan lengan baju itu. Ilmu meringankan tubuh Wan Fei yang memang tinggi sekali. Gerakannya demikian cepat dan tidak terduga sama sekali. Bukan angin saja yang terkesima, bahkan ketiga orang lainnya juga ikut terpana. Tidak satu pun dari mereka yang sempat mencegah. Tianti yang menyaksikan dari samping langsung membentak lantang. Gerakan tubuhnya bagaikan kuda terbang menerjang tiba. Sepasang telapak tangannya mengancam kepala Wan Fei yang. Anak muda itu menggerakkan pedangnya ke kanan dan menyusup ke antara sepasang telapak tangan Tianti. Tubuhnya membungkuk kemudian berkelebat. Sekejap mata dia sudah sampai di bawah dinding yang tinggi. Manusia-manusia berpakaian hitam langsung menyerangnya dengan anak panah. Tidak satu pun yang sempat menyentuh tubuh Wan Fei yang. Mereka merongkalap. Masing-masing menghunus golok dan melayang turun. Pedang Wan Fei yang digetarkan. Dua manusia berpakaian hitam rubuh seketika. Sekali lagi dia menusukkannya ke arah kiri. Seorang lagi tertancap dadanya. Telapak tangan kirinya ikut menghantam seorang lawan yang menerjang tiba. Terdengar suara embusan angin. Seorang manusia berpakaian hitam melesat ke arahnya. Rupanya ilmu meringankan tubuh orang ini lebih tinggi dari yang lainnya. Golok di tangannya menekan pedang Wan Fei yang.
Terima cepat telan, seru orang itu tidak terduga. Tangan kirinya mengibas. 2 bungkus obat meluncur ke arah Wan Fei Yang. Mendengar suara orang itu, Wan Fei Yang tertegun sesaat, tapi tangannya tetap diulurkan untuk menyambut datangnya bungkusan obat tersebut. Tanpa menunda waktu lagi, dia membuka bungkusan obat itu dan 2 butir pil ditelannya tanpa ragu. Ternyata obat itu sangat mujarab. Begitu masuk mulut, serangkum hawa segar segera beredar di seluruh jalan darahnya. Semangat Wan Fei yang terbangkit seketika. Sepasang lengannya berputar. Telapak tangannya menghantam ke kiri dan kanan. 2 orang manusia berpakaian hitam kembali roboh di tanah. Dia melesat mendekati manusia berpakaian hitam yang memberinya obat tadi. "Mengapa kau bisa datang ke tempat ini?" tanyanya heran. "Cepat pergi," bentak orang itu tanpa memedulikan pertanyaannya. Baru saja ucapannya selesai, Hujan yang berdiri di sudut sana sudah membentaknya dengan suara lantang. "Hyongkun, apalagi yang kau lakukan sekarang?" Tubuh manusia berpakaian hitam itu bergetar. Dengan panik dia melesat ke atas dinding pekarangan. Wan Fei yang melihat tindakannya, cepat-cepat menyusul. Hujan mengibaskan tangannya. Sekumpulan jarum beracun meluncur datang. Wan Fei yang membalikkan tubuhnya dan menggerakkan pedangnya dengan arah memutar. Jarum-jarum beracun itu tersapu jatuh ke tanah. Kemudian dia terjungkir balik ke atas dinding. Dia langsung menyeret manusia berpakaian hitam tadi dan mengajaknya pergi dengan cepat. Kain penutup wajah manusia berpakaian hitam itu sudah dilepas. Ternyata Fu Hyongkun adanya. Meskipun dia sudah menyamar dengan rapi tapi tetap saja Hujan dapat mengenalinya. Jarum yang diluncurkan oleh Hujan tidak mengenai sasaran. Angin mendahului melesat naik ke atas dinding pekarangan. Tianti malah lebih cepat lagi daripada angin. Dari dinding yang tinggi dia memandang ke bawah. Matanya mengedar ke sekeliling dengan saksama. Kebetulan pada saat yang sama Fu Hyongkun juga sedang menolehkan kepalanya. 2 pasang mata bertemu pandang. Tanpa dapat menahan diri lagi Tianti meraung murka. Hati Fu Hyongkun tergetar dan sedih. Tanpa disadari, kakinya berhenti melangkah. Wan Fei yang segera memeluk pinggangnya dan membawanya lari. Dengan demikian mereka dapat melesat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan marah Tianti melayang turun. Langkahnya dipercepat. Dia terus mengejar ke depan dengan segenap kemampuannya. Namun jaraknya dengan Wan Fei yang tetap seperti tadi juga. Sedangkan Wan Fei yang mencelat lagi ke udara lalu melayang turun kembali. Dengan memeluk pinggang Fu Hyongkun dia sudah melesat ke dalam sebuah hutan. Sekali lagi Tianti menghentikan kakinya melesat ke depan untuk mengejar. Ketika dia sampai di dalam hutan, bayangan Wan Fei Yang dan Fu Hyongkun sudah tidak terlihat lagi. Dengan marah dia menghantamkan sepasang telapak tangannya kalang kabut. Belam! Belam! 2 batang pohon besar roboh seketika. Dada Tianti seakan hampir meledak. Matanya mencorot bagai kobaran api. Rambutnya yang riap-riap seakan berdiri tegak. Seandainya diri orang tua itu adalah sebuah bom, pasti saat ini dia sudah meledak. Sebuah kuil tua yang sudah bobrok. Pekarangannya tidak terurus. Dinding pekarangan maupun dalamnya sudah retak dan pecah-pecah. Sarang laba-laba memenuhi seluruh ruangan luar dan dalam. Meja-meja persembahan sudah menjadi kepingan kayu yang hancur dimakan rayap. Entah dewa apa yang disembah di kuil ini sebelumnya. Patung-patungnya saja sebagian besar tidak berkepala atau somplak di sana-sini sehingga bentuknya tidak terlihat lagi. Senja hari sudah menjelang pagi. Sinar matahari menyorot lewat celah-celah jendela yang tidak berbentuk lagi. Cahayanya tepat menyinari wajah Fu Hyongkun. Mata gadis itu berkilauan. Bukan karena cahaya matahari, tapi karena air mata yang mengembang. Sekarang dia baru tahu bahwa Wan Fei yang sama sekali tidak membaca surat yang ditinggalkannya karena basah oleh air sehingga tulisannya luntur. Hal inilah yang menyebabkan Fu Gyoksu dapat menjebak Wan Fei yang datang ke tempat ini. Hatinya semakin tertekan. Dia merasa sedih dan menyesali perbuatan abangnya. Akhirnya ia memberanikan diri dan menceritakan apa yang diketahuinya, sekalipun mungkin Wan Fei yang akan membencinya. Dia tidak dapat menutupi kenyataan ini berlarut-larut. Wan Fei yang mendengarkan keterangannya dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Tapi nada suara serta mimik wajah Fu Hyongkun demikian yakin dan serius.
Bahkan cara mengucapkannya pun demikian pilu mengenaskan. Dia tidak ragu mengenai apa yang dikatakan oleh Fu Hyongkun. Meskipun semuanya benar-benar di luar dugaan. Tapi setelah dia membayangkan kembali, sebetulnya banyak kesalahan yang dilakukan Fu Gyoksu tanpa disadarinya. Tian membiarkan aku terlahir dalam keluarga yang hanya tahu melakukan berbagai kejahatan. Mengapa tidak sekalian membiarkan aku mempunyai hati yang keji dan kejam? Setelah mengucapkan kata-kata ini, tanpa dapat ditahan lagi air mata Fu Hyongkun mengalir dengan deras. Fu Kounio, jangan berkata begitu. Untung saja dalam Xiao Yaokok masih ada manusia yang berhati emas sepertimu. Kalau tidak, malam ini aku pasti mati. Bahkan mungkin sejak tempo hari. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan dalam hati ini, aku berterima kasih tidak terkira. Kau sudah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Bukan salahmu kalau kau terlahir dalam keluarga Xiao Yaokok. Jangan juga menyalahkan Tian. Suatu hari nanti Tian pasti akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Aku akan menjagamu baik-baik. Kata-kata yang diucapkan Wan Fei yang keluar dari hatinya yang tulus. Dia memapah Fu Hyongkun duduk di lantai lalu mengusap air mata gadis itu dengan lengan bajunya. Pada saat itu, hatinya kacau sekali. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghibur Fu Hyongkun. Malam itu, Tianti tidak dapat tidur nyenyak. Apa yang dilakukan Fu Hyongkun bagai sebilah pisau yang menyayat hatinya. Kata-kata yang diucapkan oleh hujan bagai jarum beracun yang menusuki kulit tubuh Tianti sedikit demi sedikit. Sampai saat ini, apalagi yang dapat dikatakan Tianti untuk membela cucu perempuannya itu. Kesunyian di dalam Xiao Yaokok terasa semakin mencekam. Apalagi pada hari kedua. Pagi-pagi sekali di depan gua yang merupakan pintu masuk Xiao Yaokok berjajar 5 buah peti mati. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan peti-peti mati tersebut diletakkan di sana. Di atas masing-masing peti tertulis nama Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek. Tanpa diragukan lagi pasti Wan Fei yang mengirimkan peti-peti mati ini. Setelah Fu Hyongkun berkhianat dan memihak kepada anak muda itu, tidak heran kalau markas Xiao Yaokok segera diketahuinya. Melihat kelima peti mati itu beserta nama yang tertera di atasnya, Tianti sudah hampir kalap. Apalagi setelah dia menerima laporan dari anak buahnya bahwa Suma Hong ditemukan sudah menjadi mayat di luar lembah tersebut. Hampir saja Tianti muntah darah. Di atas mayat Suma Hong masih terdapat secarik tulisan, siapa yang menyamar murid Butong Pei, harus mati. Wajah setiap anggota Xiao Yaokok langsung berubah kelam. Semua ini pasti hasil karya Wan Fei yang. Pembalasannya mulai terlihat. Tianti mencak-mencak dan berteriak seperti geledek bergemuruh. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk memeriksa seluruh Xiao Yaokok. Setelah sibuk sehari penuh, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa yang mencurigakan. Akhirnya Tianti mengumpulkan hujan, angin, geledek, dan kilat. Mereka langsung mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Bocah Shiwan ini sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Coba kalau sejak semula Gyoksu membunuhnya. Sekarang ilmu silatnya sudah demikian tinggi. Mungkin bahkan lebih tinggi dari Chisiong Tojin sendiri semasa hidupnya, kata geledek menggerutu. Betul. Tapi kita tidak usah khawatir. Setingginya tupai melompat, suatu hari pasti akan jatuh juga. Kalau bukan Hyongkun yang menolongnya, kita pasti sudah berhasil melenyapkan kutu busuk itu. Kita perlu mencari akal untuk menjebaknya, tukas angin. Aku yakin dia sengaja membuat kita kalang kabut sehingga kewaspadaan kita berkurang. Kalian berempat harus menjaga ketat telaga buatan kita. Aku yakin tujuannya pasti menyelamatkan Yan Chongtian dari tempat ini, kata Tianti memperingatkan. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.